Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang perjuangan mempertahankan keutuhan NKRI dari tahun 1948 sampai 1965. Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Ahmad Yani masuk dalam kemiliteran ketika ada kewajiban militer menjadi tentara Hindia Belanda. Pemerintahan kolonial setelah pasukan Belanda menyerang tanpa syarat kepada Jepang, Jenderal Ahmad Yani bergabung dengan tentara bentukan Jepang yaitu Peta dan mengikuti pelatihan di Magelang. Pasca kemerdekaan Indonesia, Ahmad Yani bergabung dengan tentara Indonesia dan mendapatkan keberhasilan dengan mengalahkan pasukan Inggris di Magelang. Setelah itu, karir militer Jenderal Ahmad Yani mulai cemerlang dan menjadi Panglima Angkatan Darat. Jenderal Ahmad Yani dipercaya untuk menghadapi pemberontakan Darul Islam di Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani juga dipercaya untuk menumpas pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. Pasukannya berhasil merebut dan menguasai kembali daerah Padang dan Bukit Tinggi dari kaum separatis PRRI. Pada saat terjadi upaya penculikan, Jenderal Ahmad Yani ditembak oleh anggota PKI yang mencoba menculiknya. Ahmad Yani pun tewas seketika di rumahnya. Jasadnya dibawa ke markas operasi gerakan PKI di Lubang Buaya dan dibuang ke dalam sumur tua bersama korban lainnya. Letnan Jenderal Raden Surapto. Letjen Raden Surapto lahir pada 20 Juni 1920 di Purwokerto, Jawa Tengah. Pada zaman pendudukan Jepang, Surapto pernah mengikuti pendidikan militer Jepang antara lain Kaibodan, Barisan Pembantu Polisi, Saidendan Barisan Pemuda, dan Suesintai Barisan Pelopor. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, Letjen Surapto kemudian bergabung dalam TKR di Purwokerto. Karir dan kemampuan militer Letjen Surapto semakin meningkat dan sering mendapatkan prestasi di bidang militer. Letjen Surapto juga pernah turut terlibat dalam beberapa pertempuran yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Di antaranya adalah ketika terjadi pertempuran di Ambarawa melawan tentara sekutu. Letjen Surapto juga pernah menjadi ajudan dari Jenderal Besar Sudirman. Letnan Jenderal Raden Surapto. Karena dedikasinya terhadap kedaulatan Indonesia, Letjen Surapto turut menjadi salah satu korban dalam G30S atau PKI. Letjen Surapto diculik dan mendapat penyiksaan bersama para perwira tinggi AD lainnya yang berhasil diculik dalam peristiwa G30S atau PKI. Letjen Surapto akhirnya tewas dalam penyiksaan tersebut dan jasadnya dibuang dalam bekas sumur tua di daerah Lubang Buaya. Ketika jasadnya ditemukan, terdapat bekas tusukan, tembakan, serta hantaman benda keras hingga mengakibatkan tulang yang patah dan retak. Jenderal S. Parman. Letjen S. Parman lahir pada 4 Agustus 1918 di Wonosobo, Jawa Tengah. S. Parman merupakan anak seorang saudagar di Wonosobo. Ia mengenyam pendidikan dari HIS, Mulok, AMS, dan Stopia atau Sekolah Kedokteran Belanda. Namun, ia tidak tamat dari sekolah kedokteran akibat masuknya pendudukan Jepang di Indonesia. S. Parman mampu berbahasa Inggris dengan baik sehingga ia pernah bergabung dalam polisi militer Jepang atau Kenpetai sebagai penerjemah. Setelah Indonesia merdeka, S. Parman masuk ke dalam Tentara Keamanan Rakyat yang baru dibentuk. Karir militernya pun terus menanjak dan berhasil menempati posisi-posisi strategis dalam bidang militer. Posisi tersebut diantaranya mulai dari asisten 1 Men atau Pangad, bidang intelijen dengan pangkat Brigadir Jenderal hingga menjadi Mayor Jenderal pada tahun 1964. Letjen S. Parman yang menjabat sebagai asisten bidang intelijen telah banyak mengetahui siasat dan kegiatan PKI. Letjen S. Parman juga menentang adanya angkatan kelima karena diindikasikan ada maksud tertentu untuk memperlancar jalan komunis menguasai Indonesia dan menumbangkan ideologi Pancasila. Karena posisi Letjen S. Parman yang sangat menentang dan menghalangi operasi G30 SPKI inilah
Akhirnya, Legend Esparman pun tidak luput dari sasaran penculikan dalam operasi G30 SPKI. Legend Esparman ditangkap dan disiksa di lubang buaya. Akibat mendapatkan penyiksaan tersebut, Legend Esparman pun akhirnya meninggal dunia. Jasadnya dimasukkan dalam sumur tua bersama ke-6 korban lainnya. Selebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Kami ucapkan terima kasih.